Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Amar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel dan tips dan trik Excel yang akan membantu pekerjaan teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe demi berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan material requirement planning bagian pertama. Di mana untuk bagian pertama ini saya akan menghitung bagaimanakah kebutuhan full set dan bagaimana perhitungan shortage material dari suatu pesanan kebutuhan untuk single order ataupun untuk multi order. Artinya di sini terdapat order berulang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan bahas beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, material request. Material requested di sini adalah quantity material yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk. Sebagai contoh, di sini untuk sprocket drive chain kit tipe A, material request-nya adalah 1, yang berarti untuk satu unit produk dibutuhkan 1 unit sprocket drive. Kemudian box di sini adalah 0,33, di mana di sini diperoleh dengan 1/3. Artinya untuk memproduksi satu unit produk dibutuhkan 1/3 unit box, yang artinya dalam satu box berisi 3 pieces barang. Jadi di sini adalah 1 dibagi dengan kebutuhannya. Di sini juga sama adalah 1/8 karena untuk memproduksi satu unit barang diperlukan 1/8 unit box. Jadi setiap 8 unit barang dibutuhkan 1 unit box. Masuk ke definisi berikutnya, order quantity. Order quantity itu adalah kebutuhan pesanan yang harus dipenuhi. Jadi ada sejumlah order yang tentunya order di sini adalah order yang sudah bersih, artinya sudah dikurangi dengan on hand stock unit jadi, dibutuhkan sebanyak unit sebagai berikut. Ini adalah pesan yang harus dipenuhi. Lalu berikutnya adalah kebutuhan material. Kebutuhan material adalah material yang diperlukan untuk memenuhi order quantity atau kebutuhan pesanan yang harus dipenuhi ini. Ya. Lalu berikutnya adalah on hand. On hand adalah jumlah material yang tersedia. On hand ref itu adalah jumlah material yang tersedia dikonversi terhadap jumlah pesanan. Sebagai contoh, di sini terdapat jumlah dus, yaitu contoh 300 pieces. 300 pieces ini akan dikonversi dengan dibagi material request untuk memperoleh unit pesanan yang dapat dipenuhi dengan tersedianya 300 unit box ini atau 300 unit dus ini. Masuk ke berikutnya adalah ke allocation. Allocation ini adalah alokasi material terhadap kebutuhan material. Alokasi ini terdapat pada multi order, di mana di sini terdapat on hand stock. Lalu alokasinya adalah on hand stock yang tersedia akan dibagi terhadap order yang ada, mulai dari order yang pertama hingga order yang terakhir. Lalu full set. Full set adalah jumlah set pesanan yang dapat terpenuhi. Full set ref itu adalah jumlah set pesanan yang dapat terpenuhi untuk satu item number ataupun satu order. Lalu shortage adalah jumlah kekurangan material. Di sini contohnya adalah kekurangannya berapa banyak bahan yang kekurangan di sini atau material yang kurang. Lalu shortage ref itu adalah material yang kurang dikonversi terhadap jumlah pesanan. Misalkan di sini ada kekurangan dus
Sebagai contoh, nanti akan saya jelaskan, terdapat kekurangan dus, maka kekurangan dus ini akan dibagi terhadap jumlah unit material request untuk memperoleh kekurangan dus ini untuk berapa unit yang kurang. Ini tadi sudah masuk ke deskripsi penjelasan beberapa istilah. Kita akan masuk ke pembahasan. Di sini ada kebutuhan material. Kebutuhan material itu diperoleh dengan cara mengalihkan order quantity dikalikan dengan material request-nya. Seperti ini teman-teman. Ini kita copy ke bawah. Diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini kenapa ada yang angkanya kecil 300? Karena tadi seperti saya sudah jelaskan, di sini material request-nya adalah 0,33 atau 1/3. Jadi untuk 900 unit produk diperlukan 300 unit box atau dus luar. Masuk ke on hand ref. On hand ref ini diperoleh dengan cara membagi on hand yang tersedia rundown terhadap jumlah untuk pemenuhan quantity per boxnya. Jadi rundown on hand dibagi dengan material request dibagi dengan quantity per box, 0, baru dikalikan kembali dengan quantity per box. Saya copy, saya kalikan ke bawah seperti ini. Saya paste ke bawah seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, dia untuk on hand 809 untuk chain, maka yang bisa dipenuhi untuk kelipatan dusnya adalah sebanyak 807. Artinya ada 2 pieces barang rantai yang atau chain yang tidak bisa set karena 2 piece itu belum penuh quantity 1 box. Lalu full set di sini diperoleh dengan cara menentukan nilai minimal untuk setiap item number. Di sini ada angka 900, 870, 807, maka di sini full set adalah 807. Di sini ada angka 1600, ada 1440, maka di sini full set adalah 1440. Kita kalau secara rumus untuk yang kecil seperti ini bisa menggunakan seperti ini. Tetapi teman-teman coba bayangkan bagaimana jika di sini sampai ke row ke 1000, artinya banyak item. Nah, tentu rumus ini menjadi tidak tepat atau tidak bisa digunakan secara cepat untuk perhitungan data. Teman-teman bisa menggunakan rumus min dan if sebagai berikut. Min, if. Di sini adalah yang disamakan adalah kolom B sama dengan kolom B di sini. Maka kita masukkan ke on hand ref-nya di sini. Jangan lupa gunakan F4 supaya di sini nilainya tidak berubah pada saat kita tarik ke bawah. Karena di sini kurung buka, kita akhiri dengan kurung tutup sebanyak 2 kali. 1, 2, di sini kurung tutupnya 1, 2. Jangan lupa setelah ini gunakan kurung kurawal dengan cara menekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Ctrl, Shift, Enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita copy ke bawahnya seperti ini. Nah, lalu full set ref. Di sini angka 807 tidak berulang, 1440 tidak berulang. Kita akan mencari full set ref-nya dengan cara seperti ini, minimal full set dengan sama dengan full set dikurangin minimal sum if B2 ke B2, B3, lalu di atasnya K2 ke K2. Seperti ini, gunakan fungsi string di angka 2 pertama.
Artinya nih supaya tidak berulang, kita akan gunakan rumus seperti ini. Ini kita tarik ke bawah, copy ke bawahnya seperti ini. Diperoleh seperti ini. Di sini angka tidak berulang ya teman-teman ya. Lalu shortage. Shortage adalah kekurangan material. Diperoleh dengan cara kebutuhan material dikurangi dengan on hand. Seperti ini. Di sini karena angka on hand-nya di bawah kebutuhan material, maka tidak akan timbul angka minus. Namun bagaimana jika misalkan saya masukkan angka seperti ini? Nah, untuk menghindarkan kemunculan angka minus di sini, maka kita akan gunakan rumus jika nilainya kurang dari 0, maka nilainya adalah 0. Jika tidak, maka gunakan rumus kebutuhan material dikurangi dengan stok yang tersedia. Seperti ini. Ini saya kembalikan lagi ke awal. Oke. Nah, kemudian shortage ref di sini adalah kekurangan material dikonversi terhadap unit yang akan diproduksi. Berarti shortage dibagi dengan material request. Sini kita copy, kita tarik ke bawah. Dapat dilihat di sini untuk 20 dus draft can kit tipe B, konversinya adalah 160 pieces draft can kit tipe B karena satu dus dapat memuat sebanyak 8 pieces atau isinya satu dus berisi 8 pieces, sehingga 20 kali 8 sama dengan 160. Nah, berikutnya kita untuk multi order. Sini ada kebutuhan material. Sama, caranya adalah dengan material request dikalikan dengan order quantity. Di sini kita copy dan kita tarik ke bawah. Kita paste value-nya, paste formulanya ke bawah. Kita pilih yang ini ya, teman-teman, paste formula. Lalu on hand ini di sini kita peroleh dari data on hand multi order ini di sheet yang sebelahnya. Karena itu kita gunakan rumus sum if tapi pakai S. Artinya ada dua kolom yang kita cocokkan, yaitu kolom item number dan kolom nama barang. Sum if S, masuk ke on hand multi order, kita pilih seperti ini, gunakan fungsi string, lalu kita samakan item number terlebih dahulu, gunakan fungsi string kembali ke multi order, ke sini. Yang berikutnya adalah nama barang, seperti ini, gunakan fungsi string dan kembali lagi ke seperti ini, tutup kurung, enter. Sini kita copy, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Lalu berikutnya adalah alokasi. Alokasi ini adalah on hand yang tersedia dialokasikan terhadap kebutuhan material. Yang berarti di sini kita akan gunakan rumus min kebutuhan material di sini digunakan rumus kebutuhan material minus antara kebutuhan material dengan on hand ya, dikurangin sum if, ini pakai S seperti ini, J2 sampai J2. Lalu di sini kita akan ambil C2 sama dengan C2, nilainya adalah C3.
D2 dengan D2 nilainya sama dengan D3, kurung. Artinya ini adalah rumus pengalokasian jadi nilai minimal antara kebutuhan material dengan on hand yang tersedia kita alokasi, kita bagi-bagi. Ini kita cek ke bawah. Dapat lihat di sini contoh drive can kit A untuk sprocket drive tersedia sebanyak 1200. Alokasinya adalah 900 untuk order yang pertama dan 300 untuk order yang keempat, karena ini kan sama-sama tipe A ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu kemudian on hand drive ini adalah kita bulatkan kebutuhan material yang ada terhadap set dusnya, berarti kita gunakan rumus Rondan karena di sini akan konversi ke unit. Alokasi ini dibagi dengan material request, lalu dibagi dengan quantity per box, 0, kita bulatkan ke bawah, dikalikan kembali dengan quantity per boxnya. Seperti ini. Oke. Dapat dilihat di sini. Kenapa di sini muncul angka 219 walaupun alokasi ada 220? Karena untuk kondisi satu box berisi 3 unit barang, di sini set terhadap boxnya atau terhadap dusnya adalah sebanyak 219, yaitu 210, kemudian ditambah 3 dikali 3 yaitu kelipatan 3. Oke, masuk ke berikutnya adalah full set. Full set di sini diperoleh dengan mencari nilai minimal dari on hand drive-nya ini. Maka kita akan menggunakan rumus min. Karena di sini terhadap masing-masing order, maka kita gunakan rumus terhadap ordernya. If ordernya ini, nah di sini sampai bawah ini sama dengan order ini, maka gunakan on hand drive di sini. Tutup kurung, gunakan fungsi string, jangan lupa teman-teman ya. Nah, setelah ini teman-teman taruh kursor di sini lalu menekan Ctrl Shift dan Enter. Seperti ini. Sini kita copy, kita tarik ke bawah. Lalu kita paste formula seperti ini. Oke. Dapat dilihat di sini. Di sini set yang terendah adalah 1440 unit, maka di sini full set adalah 1440. Begitu pula dengan di bawah. Di sini setnya paling terendah ada 219, maka full set adalah 219. Lalu sebelahnya lagi ada full set ref. Full set ref itu adalah angka full set ini tidak berulang dengan cara data yang di samping ini dikurangi dengan sum if masing-masing ordernya B2, B3, lalu ke full setnya M2 hingga M2. Di sini gunakan fungsi string. Lalu kita copy, kita paste di formula di bawahnya. Seperti ini. Ya. Lalu shortage. Shortage di sini adalah shortage material. Karena sudah ada alokasi, maka tidak perlu menggunakan rumus nilai yang kurang dari 0, langsung saja kebutuhan material dikurangi dengan alokasinya. Kita copy lagi ke bawah seperti ini. Lalu sorted material di sini dikonversi ke dalam bentuk unit.
Maka rumusnya adalah shortage dibagi dengan material request-nya. Kita copy, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Jadi demikian untuk penjelasannya tentang perhitungan kebutuhan material requirement planning. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.